Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dengan hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang selalu kami rindukan dan kami nanti-nantikan. Lebih dari siapapun Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ya Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Kami menyembah, menyembah-Mu, kami menyembah, kami memuji, sebab indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu yang kami rindu setiap waktu, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu,
Yesus Tuhan, kami menyembah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab indah hadirat-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah, ada kekuatan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Nama-Mu, mulialah nama-Mu, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah. Kau segalanya bagi kami.
segalanya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelur menyembah. Sebab Kau satu-satunya Allah. Hanya kepadamu kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau atas segalanya. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar. Kau mulia, Kau dahsyat. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
kepadamu, hanya kepadamu. Kami berserah penuh, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kau tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Kau segalanya bagi kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenanganmu, itu bagianku. Kaulah yang kubaca selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hatiku baru Kau berikan untukku.
terlalu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku bangga selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ya, Kaulah yang ku bangga selama hidup. Mengasihimu, memuliakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakan yang mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu.
badan rajaku. Kami mau mengasihi-Mu, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mau terus haus dan lapar akan Engkau, sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biarlah hidup kami memuliakan, menyatakan kebesaran. Kerajaan dan kebenaran-Mu ditegakkan dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Shalom semua, selamat pagi. Halo. Pagi hari ini renungan kita di 2 Tawari 7. Saya bacakan dulu. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita melihat di sini kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan memenuhi rumah yang telah dibangun oleh Salomo. Dan di sini bangsa Israel mengucap syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Karena bangsa Israel pada saat itu dia mendapat keamanan atas bangsa Israel pada saat itu karena mereka mengandalkan Tuhan, dan juga pada saat mereka membangun rumah Tuhan, mereka juga mengandalkan Tuhan. Maka mereka bisa menaikkan syukur bagi Tuhan sampai bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tuh harus melibatkan Tuhan. Pasti kita akan melihat bahwa Tuhan tuh berkarya di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, sampai kita bisa mengucap syukur buat Tuhan tuh baik, sampai kita bisa mengatakan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan saya teruskan di ayat 4, lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentasbihkan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Yaitu alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiring nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan peralatan yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban saji dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daud selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaat yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Sungai Mesir.
Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentahbisan Mesbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daud selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnyalah bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang-orang Israel. Jadi kita melihat di sini mereka pada saat itu sudah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan mereka mentasbiskan rumah Tuhan dan juga mereka mengadakan suatu upacara pesta yaitu eh, pondok Daud atau pondok raya karena eh, untuk pentasbisan di mana rumah Tuhan telah selesai mereka buat ya. Jadi mereka pada saat itu sangat bersuka cita. Oke, saya teruskan lagi. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirmanlah kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis-habis bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sampai di sini dulu ya. Di sini kita melihat kalau di mana Tuhan juga mendengarkan apa yang telah Salomo doakan. Dan juga kita sudah mendengarkan gimana Pak Heri kemarin telah menjelaskan doa-doa Salomo. Dan di sini poin yang saya dapat di ayat 14 ini, dan umatku yang di atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi supaya kita melihat di sini ada sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi janji Tuhan ini ada memenuhi 4 syarat yang dapat dilakukan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Pertama, bangsa Israel pada saat itu atau bagi setiap kita harus merendahkan diri. Umat Allah harus merendahkan diri, menyadari kegagalan mereka, menunjukkan atas kesedihan dan dosa yang telah mereka lakukan. Dan juga pada saat itu mereka berkomitmen untuk datang ke hadapan Tuhan dan mengakui kalau mereka tuh sangat membutuhkan Tuhan. Jadi kalau kita tuh harus datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada kita merendahkan diri. Kalau kita tuh miskin rohani gitu loh. Kita tuh memang membutuhkan Tuhan. Seperti di dalam Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kita tuh harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kita harus merendahkan diri. Kedua, berdoa. Jadi umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, memohon kemurahannya dan harus sepenuhnya bergantung kepadanya dan percaya bahwa dia akan turun tangan, dan doa kita harus sungguh-sungguh dan tidak berputus-putus hingga Allah menjawab dari sorga. Jadi kita tuh harus uh, berdoa kepada Tuhan. Kita tuh harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tuh sanggup menolong kita, sanggup memulihkan kita. Tuhan maunya itu. Terus yang ketiga,
mencari wajahku. Umat Allah harus dengan tekun berbalik kepada Allah dengan segenap hati dan mendambakan kehadirannya. Dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kematian. Jadi kita tuh kalau ada masalah, kita tuh harus eh, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, eh, supaya apapun yang kita hadapin, Tuhan bisa menolong kita. Jadi di sini kita ada 3 syarat ya, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Dan ada satu lagi yang poin yang sangat penting, yaitu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat dengan berbalik dari dosa-dosa yang telah pernah dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi pada saat kita mau menerima janji-janji Tuhan, kita tuh harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, yaitu bertobat. Itu kita lihat di sini, apa yang telah kita perbuat dari 4 poin yang di atas tadi itu, maka kita akan menerima janji Tuhan. Maka di sini di ayat 14 juga akan mengatakan, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu di sini ada 3 poin. Yaitu pertama, Tuhan juga akan mendengarkan. Tuhan tuh mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan keluhan kita. Maka Tuhan tuh akan mengalihkan murkanya dari hadapan kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa. Yaitu pada saat kita setelah melakukan syarat-syaratnya yang di depan, di mana kita ada 4 poin tadi, maka kita juga akan diampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga akan menyucikan kita gitu. Karena uh, kita itu berkenan di hadapannya. Yaitu yang ketiga, dan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan Allah akan memulihkan umatnya, negerinya, dan juga memulihkan keluarga kita. Saya ada sedikit kesaksian. Dahulu saya itu adalah seorang pecandu narkoba yang cukup berat. Dan keluarga saya ini juga sudah hampir cerai pada saat itu. Dan istri saya sudah uh, bertanya-tanya ke pengadilan gimana syarat-syaratnya untuk membuat suami istri ini pisah kan, karena istri saya sudah pada saat itu juga tidak tahan lagi dengan kelakuan saya, dan juga keuangan dan harta kami semuanya sudah habis. Mau beli susu anak pada saat itu juga sudah tidak ada uang lagi. Tapi eh, istri saya mengajak saya, kalau kamu memang mau sungguh-sungguh tidak mau cerai sama saya gitu, kamu harus ke gereja. Jadi pada saat saya ke gereja, yaitu memang niat hati saya supaya tidak usah cerai, karena saya juga eh, sangat sedih kalau berpisah sama istri sama anak-anak. Jadi pada saat itu saya sungguh-sungguh datang ke gereja, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, dan itu saya meninggalkan masa lalu saya. Saya langsung pada saat itu juga saya berhenti merokok, saya berhenti narkoba. Pada saat itu juga saya putuskan semua. Dengan eh, ada beberapa beban yang cukup berat juga saya lalui, tapi eh, karena ada pertolongan Tuhan, karena saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan eh, memampukan saya pada saat itu untuk melewati hal-hal yang mengikat saya. Dan juga saya melihat begitu dahsyatnya Tuhan. Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan memulihkan ekonomi kami menjadi lebih baik, dan juga Tuhan memulihkan keluarga, hubungan suami istri, bahkan hubungan dengan anak-anak saya juga Tuhan pulihkan semua. Bahkan anak-anak saya juga semakin hari juga mereka juga semakin cinta akan Tuhan. Jadi itulah yang saya lihat dari kehidupan saya, benar-benar Tuhan itu nyata, benar-benar Tuhan itu sanggup memulihkan kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan juga kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat.
Itu yang saya dapatkan di pagi hari ini, dan juga saya teruskan di ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dari dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunan yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertengun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Jadi sebelum bangsa Israel atau rumah Tuhan ini roboh atau hancur, Tuhan sudah mengatakan kepada bangsa Israel jauh-jauh hari, ya. Kalau dia bilang di ayat 19, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mungkin kita tidak menyembah Allah lainnya. Mungkin kita tidak sujud menyembah kepada berhala. Tapi kita tuh meninggalkan Tuhan. Kita tuh meninggalkan doa kita. Kita meninggalkan firman-firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka Tuhan tuh akan mencabut segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita melihat di mana keruntuhan rumah Tuhan. Sampai saat ini juga kita melihat di Israel pada saat ini juga rumah Tuhan itu sudah tidak ada, cuma ada sedikit tembok ratapan. Dengan tembok itu pada saat ini juga ada sampai saat ini, yang batunya besar-besar dan juga dingin, dan juga hanya tembok itulah yang menjadikan bangsa Yahudi untuk datang ke tembok itu dan berdoa kepada Tuhan. Tapi hal-hal itu sudah terlambat buat bangsa Yahudi, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan waktu zaman dahulu, menyembah pada Allah-Allah lain gitu loh. Jadi sebelum terlambat, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita dan keluarga kita, maka kita harus tetap sungguh-sungguh hidup di dalam ketetapan Tuhan, sungguh-sungguh hidup kudus, sungguh-sungguh hidup dengan sesuai apa yang telah Tuhan firmankan. Supaya apa? Supaya kita terus menikmati damainya, kebahagiaan di dalam keluarga kita. Jadi kita tuh harus benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan di pagi hari ini yaitu, pertama, kita harus merendahkan diri, yaitu, dan juga berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan juga di mana apa yang telah kita perbuat, dari apa yang telah Tuhan inginkan, syarat-syarat yang Tuhan inginkan, maka kita akan mendapatkan pemulihan, yaitu Allah akan mendengar doa-doa kita dan juga akan mengalihkan murkanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni setiap kita dan menyucikan kita dari setiap dosa kita. Dan juga terakhir, Allah akan memulihkan kita dan juga akan memulihkan keluarga kita. Nah, itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, Pak Heri. Saya kembali kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman Tuhan.
Jadi tentu dari pasal ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana Salomo bersuka cita bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel. Karena apa yang menjadi penyertaan Tuhan dinyatakan, mereka dapat menyelesaikan pembangunan bait suci, mereka tahbiskan dan kemuliaan Tuhan memenuhi. Tapi juga di perikop yang terakhir ada sebuah peringatan bagi kita bahwa berkali-kali ada prinsip yang harus kita ingat. Kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Tentu ini dalam konteks perjanjian lama, punishment dan reward itu sangat jelas. Kalau kita taat, ya kita diberkati. Kalau nggak taat, ya kita terbuang. Nah, tentu di dalam kasih karunia memang tidak ada lagi penghukuman, dan harusnya hidup kita tidak lagi dihantui oleh berkat dan kutuk, tapi hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan kepada dan membuat kita mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, kita bukan lagi konteks di perjanjian lama, dibayang-bayangi terus dengan berkat dan kutuk, tapi harusnya hidup kita ini sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka berlakulah sebagai orang yang diberkati Tuhan. Berlakulah sebagai orang yang mengasihi Tuhan, karena kita sudah dikasihi Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti berkali-kali saya katakan, perjanjian lama itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Dan hari ini tentu ada yang bisa kita contoh, tapi juga jadi peringatan bagi kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Kalaupun hari ini engkau sedang jatuh, segeralah berbalik, segeralah bertobat, tinggalkanlah semua dosa, dan fokus kembali lakukan firman Tuhan, supaya ada kasih karunia yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Hengki. Saya kembalikan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa kita hari ini. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih pagi ini Tuhan. Kami masih diberi kesehatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Mengikuti selalu ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, selalu Tuhan. Kami merasa bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Ko Hengki yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Ko Hengki, berkati setiap pelayanannya Tuhan, berkati anak istrinya Tuhan, berkati setiap pekerjaan usahanya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga Ko Hengki ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menyertai keluarga ini Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari ini Tuhan, proses operasi sesar untuk kelahiran cucunya Ko Aheng Tuhan, Adi dan Desi Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan ikut campur dalam proses kelahiran anaknya Tuhan. Bahwa kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau berproses di dalamnya Tuhan. Biarlah setiap dokter dan alat-alat yang digunakan Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Prosesnya berjalan dengan lancar hari ini Tuhan, biarlah anak ini menjadi anak yang luar biasa, yang bisa melayani Engkau juga Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk camp pria sejati Tuhan yang berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Tuhan. Biarlah apa yang dibutuhkan Tuhan untuk kelancaran camp ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah di sini Tuhan setiap pria Tuhan diproses Tuhan, bisa mengetahui nilai-nilai pria sejati Tuhan. Biarlah camp ini bisa membangun kehidupan pria-pria sejati Tuhan, mengetahui nilai-nilai pria sejati yang ada di dalam rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan camp tanggal 11 sampai 13 ini Tuhan, dan untuk para pembicaranya Tuhan, Engkau sertai Tuhan, baik itu Pak Siono yang akan datang, Kau sertai di setiap perjalanannya Tuhan, biarlah sampai di Jambi dengan selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan, perlindungan-Mu setiap perjalanan Pak Suyon Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk para pembicara-pembicaranya juga Tuhan yang ada di camp ini Tuhan, Engkau sertai, Engkau beri hikmat Tuhan. Biarlah
apa yang disampaikan bisa menjadi rema untuk kami Tuhan yang mengikuti camp ini. Terima kasih Bapak yang baik, dan dana yang diperlukan Tuhan kami percaya tidak ada yang tidak mustahil Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang kami butuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk eh, anggota Koram Deo di pagi ini Tuhan, baik yang hadir maupun tidak hadir Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi, menyertai, memberkati apa yang kami butuhkan Tuhan. Menyertai apa yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa agar Engkau selalu memberkati para pemimpinnya Tuhan, baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Biarlah mereka ada roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan mereka Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan damai sejahtera, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Menyertai kami Tuhan. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Surga. nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau adalah tempat pengharapan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah yang terus menyertai kehidupan kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.